Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Elvina Fauzia dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Islam Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang mengenal anak berkebutuhan khusus. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Pendidikan Inklusi dan Berkebutuhan Khusus di SD oleh dosen pengampu Bu Syarifah Nur Fajrin SPD MPD. Dan untuk itu, mari kita mulai ke pembahasannya. Apa itu anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus atau child special need merupakan anak yang terlahir ataupun tumbuh dan berkembang dengan berbagai kekurangan, baik itu fisik, mental, maupun intelijensi. Mereka membutuhkan perhatian dan penanganan khusus supaya bisa mencapai potensi yang ada dalam diri mereka. Penyebab anak berkebutuhan khusus. Terdapat 3 faktor penyebab anak berkebutuhan khusus diantaranya. Yang pertama ada faktor internal, yaitu kondisi yang dimiliki oleh anak yang bersangkutan. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri anak yang membuatnya mengalami hambatan perkembangan dan belajar. Misalnya, kekerasan dalam rumah tangga ataupun trauma yang dia alami. Yang ketiga yaitu faktor kombinasi, yaitu gabungan faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya kebutuhan khusus pada anak. Terapi anak berkebutuhan khusus harus disesuaikan dengan kondisi yang dimilikinya. Jadi, konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Setelah mengetahui apa itu anak berkebutuhan khusus, kita juga perlu mengetahui berbagai klasifikasinya. Terdapat 11 klasifikasi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kondisi yang dimilikinya. Yang pertama, ada tunanetra. Tunanetra adalah anak berkebutuhan khusus yang mengalami gangguan daya penglihatan sebagian atau kebutaan total. Hal tersebut bisa membuat mereka kesulitan dan tidak bisa melihat sama sekali. Yang kedua yaitu tunarungu. Tunarungu adalah kategori anak kebutuhan khusus yang mengalami gangguan pendengaran, baik sebagian atau secara menyeluruh, sehingga biasanya kemampuan berbahasanya dan berbicaranya terhambat. Yang ketiga, tunagrahita. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus tunagrahita dalam kondisinya, anak memiliki fungsi intelektual yang berada di bawah rata-rata anak seusianya dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku. Keempat, tunadaksa. Tunadaksa merupakan klasifikasi anak berkebutuhan khusus yang memiliki gangguan gerak akibat kelumpuhan, kelainan bentuk dan fungsi tubuh, atau kelainan anggota gerak. Yang kelima, tunalaras. Contoh anak berkebutuhan khusus tunalaras memiliki kelainan atau masalah dalam pengendalian emosi dan kontrol sosial, bahkan sering melakukan perilaku menyimpang. Keenam, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau Attention Deficit Hyperactive Disorder atau disingkat dengan ADHD. ADHD juga merupakan dalam macam-macam anak berkebutuhan khusus. Anak dengan ADHD mengalami gangguan pengendalian diri, sulit fokus atau memperhatikan, berperilaku hiperaktif dan impulsif. Ciri-ciri anak berkebutuhan khusus ini dapat ditandai dengan tidak bisa duduk diam di kelas, kesulitan dalam belajar, suka mondar-mandir atau terus berbicara. Yang ketujuh ada autisme. Autisme adalah kelainan perkembangan saraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Gangguan ini bisa membuat anak seolah-olah hidup dalam dunianya sendiri. Lamban belajar. Anak yang lamban belajar memiliki potensi intelektual sedikit di bawah rata-rata, tetapi belum termasuk dalam gangguan mental. Karakteristik anak berkebutuhan khusus ini membutuhkan waktu yang lama dan berulang-ulang untuk bisa menyelesaikan tugas akademik maupun non-akademiknya. Kesembilan, kesulitan belajar khusus. Dalam kesulitan belajar khusus,
anak mengalami hambatan atau penyimpangan pada proses psikologis dasar seperti berpikir, membaca, menulis, mengeja, dan berhitung. 10. Gangguan kemampuan komunikasi. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus gangguan kemampuan komunikasi ini mengalami hambatan pada perkembangan bahasa, suara, irama, dan kelancaran dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir yaitu potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Anak berkebutuhan khusus ini memiliki skor intelijensi yang tinggi atau unggul dalam bidang-bidang khusus seperti musik, seni, atau olahraga yang luar biasa. Peran orang tua dalam mendidik anak berkebutuhan khusus. Anak-anak yang berkebutuhan khusus akan memerlukan pendidikan khusus yang dapat membantu memenuhi kebutuhannya. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua, yakni yang pertama mempelajari lebih jauh tentang apa itu anak berkebutuhan khusus. Tetap positif. Hanya karena kebutuhan khusus bukan berarti anak dipandang lebih rendah. Jadi jangan memandang anak itu rendah. Tetaplah positif dan menyayanginya sepenuh hati. Hindari memarahi anak tanpa alasan yang jelas. Kendalikan emosi dengan baik. Kemudian memilih sekolah yang tepat untuk anak. Orang tua harus memilih sekolah dan pendidik yang tepat untuk anak berkebutuhan khusus. Diskusikan dengan guru, psikolog, dan kepala sekolah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kondisi anak. Kemudian membantu membangun kepercayaan diri anak. Anak-anak tidak suka menganggap dirinya berbeda. Hal tersebut bisa membuat kepercayaan dirinya berkurang sehingga mempengaruhi caranya mereka berinteraksi dengan orang lain. Bicara dengan anak dan cobalah memahami perasaan mereka. Tunjukkan jika kita benar-benar peduli padanya. Buat anak merasa lebih baik dan ajari mereka untuk tidak menyerah. Dengan begitu, anak akan membangun kepercayaan dirinya kembali. Menerapkan disiplin. Walaupun anak memiliki kebutuhan khusus, mereka juga membutuhkan kedisiplinan dalam hidup. Artinya, mereka perlu memahami dan menghormati aturan yang diterapkan oleh orang tua. Untuk melatih disiplin anak, tetapkan aturan untuknya. Namun, hindari melakukan kekerasan pada anak jika mereka melanggar peraturan tersebut. Selanjutnya, dukung anak untuk lebih mandiri. Jika anak tidak ingin selalu bergantung kepada orang tua, biarkan mereka untuk lebih mandiri. Hal ini dapat membuat anak merasa lebih bebas. Namun, orang tua dapat berkonsultasi terlebih dahulu pada dokter atau psikolog mengenai hal yang bisa atau tidak bisa mereka lakukan sendiri. Dan yang terakhir yaitu meminta bantuan. Ketika merasa lelah atau kewalahan, tidak ada salahnya meminta bantuan pasangan, keluarga, atau teman untuk membantu mengurus anak. Dan itulah tadi sedikit pembahasan tentang mengenal anak berkebutuhan khusus. Terima kasih telah menonton video ini, dan apabila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.